Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih bicara tentang pajak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 yang bicara tentang super tax deduction ya. Jadi aturan yang berkaitan dengan pemagangan, praktek kerja dalam rangka kegiatan pendidikan vokasi ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Apa itu super tax deduction ya? Kegiatan vokasi ini adalah merupakan pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktek kerja, pemagangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu atau kegiatan vokasi. Ya. Jadi kalau selama ini sifatnya adalah sukarela, kemudian misalnya perusahaan memberikan bantuan berupa alat atau mesin, ya, ataupun peralatan-peralatan praktek kerja kepada misalnya sekolah, misalnya atau pada kampus gitu ya, kampus vokasi ya. Nah, itu kan statusnya adalah merupakan sumbangan ya, sumbangan. Karena itu sumbangan, maka tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Padahal ini berkaitan dengan pengembangan SDM. Nah, dengan adanya PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 ini, maka atas biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan praktek kerja, pemagangan dan atau pembelajaran ya dalam rangka pembinaan SDM berbasis kompetensi tertentu ini bisa dibebankan menjadi biaya. Nah, sehingga sampai 100% bahkan maksimal adalah 200%. Nah, karena besarnya itulah maka disebut dengan super tax deduction ya. Nah, siapa yang dapat memanfaatkan kegiatan ini ya, kegiatan ini pertama adalah wajib pajak badan dalam negeri ya, wajib pajak badan dalam negeri ya seperti industri atau pelaku usaha serta kegiatan lainnya yang mengeluarkan biaya ya untuk apa? Untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi atau vokasi. Ya, jadi inilah yang merupakan yang berhak ya. Jadi wajib pajak badan bisa bisa berupa apa? Wajib pajak badan berarti bisa berupa PT ya, perseroan terbatas, CV, kemudian partnership bisa juga ya, misalnya yayasan itu juga merupakan kegiatan badan usaha wajib pajak badan ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan praktek kerja dan pemagangan ya. Di sini adalah kegiatan untuk menguasai keterampilan atau keahlian pada bidang tertentu yang dilaksanakan di tempat usaha wajib pajak ya, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi. Kalau dilakukan di tempat lain maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau tidak bisa memanfaatkan insentif super tax deduction kegiatan vokasi. Nah, siapa saja peserta kegiatan praktek kerja atau pemagangan ya? Pertama adalah bisa siswa, pendidik dan atau tenaga kependidikan ya, atau staf pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Kemudian mahasiswa pendidik atau tenaga kependidikan di program diploma atau pendidikan pelatihan vokasi, kemudian peserta pelatihan, instruktur dan atau tenaga kepelatihan ya, staf pendukung dalam penyelenggaraan pelatihan di balai latihan kerja dan atau perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi penyelenggara urusan pada bidang ketenagakerjaan di tingkat pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten ya. Gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Ini adalah merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh wajib pajak untuk mengajar di SMK atau madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi, program diploma pada pendidikan vokasi dan atau balai latihan kerja.
Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kompetensi tertentu? Nah, ini kompetensi ini sudah diatur di dalam PMK ya. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi yang diajarkan pada peserta didik pada sektor-sektor sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Jadi misalnya di SMK ada 73 ya, manufaktur, kesehatan ada 7 dan sebagainya ya. Nah, ini ada di dalam lampiran PMK nomor 128 tahun 2019 ya. Nah, apa keuntungan pemanfaatan super text detection ya? Jadi manfaatnya adalah bagi industri ya tentunya ini memberikan peluang pada industri berupa penghematan pajak ya yang berasal dari pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% atas pengeluaran untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan dan atau pembelajaran ya. Jadi ini ya sampai 200% ya. Sehingga apa? Sehingga harapannya maka akan timbul efisiensi, produktivitas dan profitabilitas serta daya saing bagi badan usaha tersebut. Oke, kita masuk ke contoh penghitungan batasan tambahan pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan yang tidak menyebabkan rugi fiskal. Jadi contohnya adalah penghasilan bruto ya, berdasarkan laporan keuangan fiskal, artinya laporan keuangan yang sudah laporan keuangan produk akuntansi atau komersial ini sudah dilakukan koreksi fiskal. Penghasilan bruto 500 juta dikurangi dengan biaya non praktek kerja dan pemagangan 400 sehingga masih sisa 100, kemudian biaya praktek kerja dan pemagangan 20 ya. Penghasilan neto sebelum fasilitas 80, tambahan pengurangan penghasilan bruto 20 sehingga penghasilan kena pajak adalah 60. Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PTF adalah sebesar 20 juta ya, berarti 100% kali biaya pengurangan. Jadi karena kondisinya dia tidak rugi, maka WP tersebut, wajib pajak tersebut bisa memanfaatkan pengurangan sebesar 200%. Kemudian contoh kedua, PTY melakukan kegiatan praktek kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal bagi berikut ya. Di sini misalnya penghasilan bruto 500, kemudian biaya non praktek kerja dan pemagangan 400 ya. Biaya praktek kerja dan pemagangan 60 ya, berarti 500 kurangi 400, 100 dikurangi 60 masih sisa 40 ya. Sehingga penghasilan neto 40. Nah, tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah 40 ya. Jadi bukan karena dia sisanya adalah penghasilan neto sebesar 40 juta ya. Sedangkan biaya praktek kerja dan pemagangan 60 ya. Tetapi kalau misalnya fasilitas pertama sudah diambil yang 100% ya, 500 kurangi 400 berarti 100 dikurangi 60 kan sisa 40 ya. Kalau dikurangi 60 kan jadi rugi sehingga apa? Sehingga dia tidak 100% tetapi 100% plus 40 juta ya, 40 juta sehingga penghasilan kena pajaknya jadi 0. 0 artinya apa? Pajak yang dibayar adalah tidak ada. Jadi pertama dia dapat 100% dari 60 ditambah dengan 40 ya. Jadi PTY itu bisa mengurangkan sebesar 60 dan 40. Kemudian contoh yang ketiga, PT Z melakukan kegiatan praktek kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut. Angkanya masih sama 400, 350. Berarti sisanya adalah 50 ya. Biaya praktek kerja dan pemagangan 60 ya, berarti masih karena 60 dikurangi dengan tadi sisanya kan 50, 400 dikurangi 350 ya. Di sini 400 dikurangi 350 sisanya adalah 50. Nah, sementara biaya praktek kerjanya adalah 60 ya. Sehingga di sini rugi 10 ya. Karena rugi 10, maka tambahan pengurangannya adalah 0. Sehingga penghasilan kena pajak 10 minus ya maksudnya rugi.
Nah, karena rugi maka fasilitas yang bisa dikurangkan hanya 60 saja ya. Tidak kemudian dikalikan, jadi bukan 200% tetapi hanya 100%. Kenapa? Karena kalau ditambah 60 lagi dia juga rugi. Rugi artinya berarti tidak bayar pajak. Nah, contoh terakhir PT DEF merupakan wajib pajak yang mendapat fasilitas tax allowance. Jadi karena dia mendapat fasilitas tax allowance, sedangkan di sini 500 ya, penghasilan bruto 470 berarti sisa 30, biaya praktek kerja 20 ya. Berarti sisa 10 ya, penghasilan neto sebelum fasilitas 10 kemudian dikurangi dengan investment allowance 15. Maka di sini penghasilannya jadi rugi 5. Nah, jadi artinya apa? Artinya dia hanya bisa memanfaatkan biayanya sebesar 20, sedangkan tambahannya tidak bisa 100%. Kenapa? Karena dia juga memanfaatkan investment allowance ya. Jadi itu keberkerjaan ya. Jadi saya ulangi ya. 9 paket link dan match kegiatan vokasi yang dapat melibatkan IDUKA ya. Kurikulum disusun bersama dan berstandar DUDI yang berfokus pada penguatan aspek soft skill dan karakter keberkerjaan. Ya. Yang kedua adalah pembelajaran dari DUDI berbasis project based learning untuk melatih hard skill, soft skill, dan karakter kesiapan kerja yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan jumlah dan peran guru, pengajar, atau dosen yang ahli di bidangnya dari DUDI. Kemudian magang praktek kerja industri minimal 1 semester, sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan atau guru dosen pengajar standar dan kebutuhan DUDI. Guru dosen pengajar mendapatkan update teknologi dan training dari DUDI secara rutin. Kemudian riset terapan bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDI dan masyarakat sebagai basis teaching industri atau teaching factory. Oke, kita lanjut ke 8 ya. Komitmen serapan lulusan oleh dunia usaha dan dunia industri ya. Kemudian yang ke-9, beasiswa atau ikatan dinas dari dunia usaha dan dunia industri untuk siswa atau mahasiswa serta donasi dari DUDI bagi pendidikan vokasi. Nah, apa saja persyaratan untuk mendapatkan super tax deduction ini? Yang pertama adalah harus dipenuhi secara kumulatif ya. Yang pertama telah melakukan kegiatan praktek kerja dan pemagangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu ya, sebagaimana dimaksud di dalam PMK 128. Kemudian terbukti telah terdapat perjanjian kerjasama ya antara pihak wajib pajak dengan instansi pendidikan yang dimaksud yaitu SMK, kemudian madrasah aliyah kejuruan ya, perguruan tinggi diploma dan pendidikan vokasi serta perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja ataupun instansi penyelenggara urusan bidang ketenagakerjaan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang ditunjuk bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun.
Kemudian tidak dalam kondisi rugi fiskal ya. Jadi kalau udah rugi ya ngapain ditambah lagi dengan pembebanan biaya tersebut ya. Nggak ada pengaruhnya terhadap pajak karena kalau sudah rugi pajaknya adalah nol. Kemudian telah menyampaikan surat keterangan fiskal ya dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi informasi mengenai kepatuhan wajib pajak selama masa dan tahun pajak tertentu untuk memenuhi persyaratan perolehan pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Kemudian biaya apa saja yang dapat dijadikan pengurang ya, tidak semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini bisa dikurangkan ya. Yang pertama adalah biaya untuk menunjang praktek kerja dan pemagangan. Jadi meliputi penyediaan fasilitas fisik khusus, biaya instruktur dan pengajar, barang dan atau bahan, honorarium atau sejenisnya, dan biaya sertifikasi kompetensi. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran meliputi biaya instruktur dan pengajar, barang ataupun bahan ya. Jadi ini ya, pengecualian apabila terdapat pengeluaran biaya di luar sektor ataupun tidak ditujukan bagi peserta pendidikan atau instansi, institusi, maka atas pengeluaran biaya tersebut tidak dapat dimanfaatkan di dalam insentif super taxation kegiatan vokasi. Nah, biaya yang dapat menjadi pengurang ya, pertama adalah penyediaan fasilitas fisik. Ini meliputi tempat pelatihan, biaya penunjang, fasilitas fisik. Contoh adalah listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, di sini keterangannya adalah jika masa manfaat. Jadi ini kalau fasilitas-fasilitas tersebut itu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka tidak boleh dijadikan biaya langsung, tetapi harus dikapitalisir dan menggunakan metode penyusutan atau amortisasi. Kemudian penyediaan instruktur ya, tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. Kemudian tambahan pengurangan dihitung dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan ya. Jadi ini meliputi instruktur praktek kerja, magang maupun kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian penyediaan barang ya. Jadi ini memang terperinci sekali ya. Meliputi kegiatan praktek kerja, magang maupun pembelajaran ya. Keterangannya adalah tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. Kemudian dari biaya yang sebenarnya, penggunaan barang yang sama dengan yang digunakan dalam kegiatan komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto. Kemudian honorarium dan pembayaran sejenis ya diberikan kepada siswa ya, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja maupun tenaga pendidik atau pelatih. Ya, ini ada yang nggak boleh kalau misalnya ada hubungan khusus, misalnya keluarga sedarah dalam garis keturunan 1 derajat, kemudian mempunyai hubungan usaha atau kepemilikan, ya, ini tidak boleh. Nah, kemudian biaya sertifikasi kompetensi ini juga boleh dibebankan sebagai biaya ya, diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan, tenaga pendidik maupun lembaga yang berwenang. Seperti itu. Nah, kemudian ketentuan lain, DJP berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal tidak membuat perjanjian kerjasama ya antara instansi tadi, bisa SMK, kemudian program diploma maupun PLK dengan studi ya dunia usaha maupun dunia industri ya, atau kalau di dalam istilah PMK ini adalah wajib pajak badan ya, tidak membuat perjanjian kerjasama. Jadi intinya harus membuat perjanjian kerjasama gitu ya, jangka waktunya berapa orang yang terlibat, berapa sarana dan prasarana apa yang diperlukan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. Ya, tidak menyampaikan pemberitahuan atau tidak menyampaikan laporan sebelum berakhirnya jangka waktu paling lama adalah 14 hari sejak surat teguran disampaikan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi format sebagaimana lampiran D PMK 128. Nah, kemudian bagaimana cara memperoleh super tax deduction ini ya. Jadi
ini adalah bagaimana badan usaha itu wajib pajak badan itu supaya atas biaya-biaya bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto ya. Pertama adalah menyampaikan surat pemberitahuan secara online, yang kedua adalah secara offline ya. Nah ini menyampaikan surat pemberitahuan secara online ini melalui lembaga OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal misalnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah registrasi user OSS, kemudian proses NIP, kemudian perizinan komersial dan operasional, kemudian yang ketujuh adalah pencabutan. Jadi ini menu yang ada di dalam lembaga OSS ya. Nah ini nanti silahkan kemudian di sini ada fasilitas, ada tax holiday, tax allowance, vokasi, dan investment allowance. Ya. Nah, kemudian permohonan fasilitas vokasi, ini yang diklik ya. Kemudian NIP-nya berapa, nama perusahaan, alamat perusahaan. Kemudian di sini ada muncul permohonan vokasi. Nah, kemudian data perusahaan ya. Jadi ini prosesnya ya. Nah, nanti ada di dalam online single submission ya. Perizinan melalui ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ternyata ini bermasalah, maka penyampaian izin bisa menggunakan surat langsung ya, atau di sini secara offline ya. Jadi ada contoh formatnya yang ada di dalam lampiran PMK 128. Ini contoh format surat penyampaian laporan biaya ya. Nah, kemudian ini contoh format laporan rincian biayanya. Kemudian ini adalah masih ya berkaitan dengan biaya-biaya ya. Kemudian ini masih seperti ini. Nah, kemudian ini yang terakhir ya. Jadi rekapitulasi biaya dan penghitungan pajak. Jadi masih ini berkaitan. Jadi ini nanti yang dilaporkan di dalam dalam SPT tahunan ya, bisa dilampirkan dalam SPT tahunan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses di dalam semua hal. Kemudian terima kasih yang sudah subscribe dan like serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.